Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin summa amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulah linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Qala Rasulullah alaihi afdhalus shalah wa tamut tasliman salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang melangkahkan kaki hadir di majelis ilmu, Allah mudahkan langkahnya menuju surga. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Dan sama-sama kita hormati dan kita muliakan orang tua kita, tokoh masyarakat kita, Mukarram wal Muhtaram Bapak Haji Sa'ali, mata'anallah bituli hayatih. Mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, wa nafa'na bi barakati ulumih. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat panjang umurnya, ilmu dan pengalamannya, jamaah jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Juga segenap para asatiz, para hujaj, para tokoh masyarakat, para pimpinan majelis taklim, pimpinan masjid musholah yang mohon maaf tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi sedikit pun rasa hormat dan rasa cinta kami kepada beliau-beliau. Wabil khusus Ketua DKM Masjid Jami Al Mujahidin Bapak Haji Fajar Maulana. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini kita berada di penghujung bulan Rajab. Sudah di ujung ya. Kurang lebih enggak sampai 30 hari kita akan bertemu dengan bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad selalu menganjurkan kita 1-2 bulan sebelum Ramadan agar kita mengkondisikan diri kita untuk menyambut bulan Ramadan dengan banyak berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna ila Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, sampaikan kami kepada bulan Ramadan. Juga Nabi anjurkan kita banyak puasa sunnah. Itu bagian agar kita sebelum masuk Ramadan sudah mengkondisikan diri kita, hati kita, agar nanti ketika Ramadan datang kita sudah siap. Mudah-mudahan kita memang termasuk orang yang siap. Amin ya rabbal alamin. Samping bulan Rajab ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah, bulan persiapan menuju Ramadan. Bulan Rajab ini juga mengingatkan kita tentang satu peristiwa spektakuler, peristiwa sangat hebat gitu ya, yang dilalui oleh Rasulullah SAW sampai diabadikan dalam Al-Quran. Tadi saya baca surat Al-Isra ayat 1, tidak lain adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Kaidah dalam memahami Al-Quran, ini kan kita malam Al-Quran nih, tema kita kan Quran. Kaidah dalam memahami Al-Quran, kalau ada sesuatu yang diabadikan di dalam Al-Quran itu lebih mulia daripada yang hanya diabadikan di dalam hadis. Isra Mi'raj termasuk mukjizat yang Allah berikan buat Nabi Muhammad, dan dia diabadikan di dalam Al-Quran, berarti dia mukjizat yang memiliki kemuliaan tersendiri dibandingkan mukjizat-mukjizat yang lainnya.
Saking hebatnya nih peristiwa yang satu ini, Allah gunakan kata subhanallazi asra bi'abdi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kalau saya nggak salah pekan lalu kita udah bahas arti subhanallah ya. Kalau kita ulang lagi nanti nggak cukup satu ayat ini nggak selesai takutnya. Subhanallah kemarin udah kita bahas ada 3 maknanya ya. Nah, kalau di ayat ini maknanya at-ta'ajjub, untuk menunjukkan sesuatu yang makhluk manapun nggak bisa lakukan. Digunakan kata subhanallah, maha suci. Peristiwa Isra Mi'raj ini Allah ingin sampaikan kepada kita di awal ayat, bukan Nabi yang jalan. Ini di luar batas kemampuan Rasulullah. Karena diawali dengan subhana, maha suci. Ada bait syair yang saya kurang setuju ketika menggambarkan peristiwa Isra Mi'raj. Dia gunakan kata saraita min haramin lailan ila haramin. Itu syair apa ya? Qasidah apa tuh ya? Sering saya dengar tuh kalau lagi acara Isra Mi'raj dibaca. Saraita min haramin lailan ila haramin kama sarol badru. Apalagi tuh lanjutan itu? Mungkin Ustaz tahu nih apa tuh? Saraita min haramin lailan ila haramin. Engkau berjalan di malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Kayaknya nggak cocok begitu. Karena yang jalan bukan Nabi Muhammad, hanya diperjalankan. Makanya ayatnya berbunyi bukan saro tapi asra bi abdihi. Nabi Muhammad bukan yang berjalan, tapi Nabi Muhammad yang diperjalankan. Kalau saya boleh berikan perumpamaan, saya katakan gini, ada seorang bayi naik ke puncak Gunung Salak dalam satu malam, digendong sama bapaknya. Berarti yang naik ke Gunung Salak sampai ujung itu bayinya apa bapaknya kira-kira? Bapaknya yang gendong ya. Si bayi dibawa begitu. Itulah makna subhanallazi asra bi abdi. Bukan Nabi yang jalan, tapi Nabi diperjalankan begitu. Jadi jangan salah keliru. Makanya Allah ingin menggambarkan ini di luar batas makhluk manapun, maka aku gunakan peristiwa Isra Mi'raj ini dengan kata subhana. Hanya kemampuan si subhana itu yang kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Menariknya hadirin yang dirahmati Allah, kenapa kalau Allah sanggup dengan subhana tadi gak langsung aja naik langit begitu, nggak usah pakai naik buruk, kan dikasih buruk ya, ya Muhammad ya Rasulullah, tar kamu Isra Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, nih naik kendaraan ini nih. Sebenarnya tanpa kendaraan juga Allah bisa. Kenapa kok dihadirkan buruk yang kata Nabi dalam hadis tingginya nggak setinggi kuda, pendeknya nggak sependek keledai. Berarti tandanya kalau kuda segini, keledai segini, berarti tengah-tengah ya. Para ulama, ada seorang ulama yang mentafsirkannya lain. Beliau mengatakan, kenapa Nabi bilang buruk antara kuda dan keledai? Berarti itu buruk bukan dari alam dunia, bukan juga dari alam akhirat. Dia ada di tengah-tengah begitu. Benar, emang buruk bukan di alam dunia. Pernah kita lihat di bumi ada buruk? Ada yang piara gitu? Nggak ada. Dan dia juga bukan dari alam gaib, karena Nabi benar-benar naikin. Ada injekannya begitu.
Makanya Nabi menggambarkan buruk ini antara kuda dan keledai. Dia bukan dari alam dunia, juga bukan dari alam akhirat. Dia ada di antara alam dunia dan alam akhirat. Berarti alam apa yang ada di tengah-tengah? Alam barzakh, begitu. Yang membedakan, yang membatasi alam dunia dengan alam akhirat kan alam barzakh. Makanya barzakh itu dalam bahasa Arab artinya hijab, pembatas. Dia yang membatasi orang yang hidup saat ini di dunia dengan yang mau ke akhirat, begitu. Jadi dia belum sampai akhirat, dia baru pintu menuju pintu akhir, pembatas barzakh. Maka hewan yang dikendarai Rasulullah yang kita kenal dengan buruk dari alam barzakh, pernah juga dipakai oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pernah dipakai juga. Kendaraannya Jibril juga, iya benar, begitu ya. Jadi kalau ditanya dari mana tuh buruk, berasal bukan dari alam gaib, bukan dari alam dunia, tapi dari alam barzakh. Kembali ke pertanyaan saya, kenapa Allah hadirin tuh buruk? Kan tanpa buruk aja bisa ya. Allah kan maha segalanya. Allah ingin berikan hikmah kepada kita bahwa kalau kita punya keinginan berlaku sebab akibat gitu. Kita pengen sehat, maka kita jaga diri kita. Itu ada sebab hukum, sebab akibat. Ada ungkapan kalau bahasa Indonesia hemat. Jadi ada sebabnya, sebab dan akibat gitu. Allah saja yang maha segalanya, yang gak butuh sebab akibat, dia masih hadirin buruk tuh. Apalagi kita yang tidak punya daya dan upaya. Makanya ada tuh buruk dihadirin. Tanpa buruk aja Allah bisa, gitu. Tanpa buruk Allah bisa. Itu makna asra bi abdihi yang pertama. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Ini menarik. Ada kata hambanya. Ini. Kita kadang-kadang suka menghamba kepada manusia. Ada juga kita lihat manusia menghamba kepada Allah. Bedanya jauh banget. Kalau kita menghamba kepada manusia, budak, atau kita kerja sama orang lain, walaupun bukan budak, kita kerja sama orang lain, itu kata para ulama, ubudiyatul basyari lil basyari ubudiyatul ata, ubudiyatul akhzi. Kita kalau menghamba sama seorang, kita melayani seseorang sama-sama manusia, hukum yang berlaku diambil sama dia tuh, sama majikan. Waktu kita diambil, tenaga kita dimanfaatin, kemampuan kita, keahlian kita dipakai sama dia. Walaupun nanti kita belakangan bakalan dibayar, tapi tetap hukum menghamba, melayani sesama manusia itu hukum yang berlaku diambil begitu. Tapi kalau ubudiyatu lillah, ubudiyatul atah. Kalau kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan Allah yang ngambil, tapi sebaliknya Allah yang memberikan gitu. Dia nggak dapat apa-apaan. Kalau majikan kan dapat manfaat dari kita. Kalau Allah nggak dapat manfaat apapun dari ibadah kita, malah Allah akan memberikan rahmatnya, kebaikannya sepanjang kita menghamba dan beribadah kepada. Ini perlu kita pahami, inilah makna bi'abdihi, menghamba kepada Allah nggak ada ruginya. Karena semakin kita taat, semakin kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi bukan malah makin kurang, tapi makin diberikan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga nanti di yaumil kiamah kita dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal. Allah nggak dapat apa-apa. Makanya dalam hadis Nabi sampaikan, Allah berfirman, "Lau kana awwalukum wa akhirukum
wa insukum wa jinnukum kanu fi aqqal bi rajulin wahid. Kalau semua kalian jadi orang yang baik, enggak akan menambah kemuliaan dan kerajaan saya, kata. Berarti Allah enggak ngambil manfaat dari ibadah kita, ya. Yang ngambil manfaat dari ibadah kita kepada Allah ya kita sendiri. Kita datang ke majelis taklim nih, pengajian, yang untung kita. Kalau kita nggak datang berarti yang rugi siapa kira-kira? Kita juga. Nggak ada untung dan ruginya kembali kepada Allah Subhanahu. Itu mana subhanallazi asra bi abdihi, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Terjadi perbedaan ulama. Ada yang bilang peristiwa Isra Mi'raj ini hanya dalam mimpi saja. Dalilnya dari mana? Ada ayatnya yang berbunyi wa kadzalika ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnah. Ini banyak nih ulama yang berpendapat Isra Mi'raj itu mimpi. Dalilnya ini. Bahkan ada hadis juga di kitab kita ini, Nabi SAW mengatakan fastaiqaza wa huwa fil masjidil haram. Selesai peristiwa Isra Mi'raj, kata Nabi, saya bangun lagi berada di masjidil. Berarti Nabi mimpi. Dua dalil itu sangat kuat, Pak. Kami jadikan mimpimu ya Muhammad untuk menjadi fitnah buat orang-orang kafir. Itu ayatnya yang berbunyi begitu. Wa ja'alna ru'yallati araynaka illa fitnah. Berarti Isra Mi'raj mimpi gitu. Sekarang gini. Pendapat yang kedua bilang dengan jasad dan ruh, dan ini yang kita pakai. Bagaimana kita membantah yang pertama? Kan begitu. Mereka pakai dalil tadi kan? Quran dalilnya, hadis dalilnya. Jawabnya gini, Pak. Kita gabung kedua pendapat tadi. Kayak kalau kita belajar ilmu agama, ada pendapat A, ada pendapat B, dua-duanya sama kuat. Dua-duanya sama. Dari mana kuatnya? Dia ada dalilnya. Yang ini juga ada. Kalau yang dalilnya dengan jasad dan ruh, ya kalimat bi abdihi. Dalam bahasa Arab untuk menggambarkan sesuatu yang nyata, bukan dalam mimpi, itu digunakan abdun. Berarti benar-benar seorang hamba yang pergi ke sana begitu, dengan jasad dan ruhnya. Tapi kan dua-duanya sama-sama kuat. Kita nggak boleh buang yang ini nih, yang pendapat pakai mimpi tadi tuh, nggak boleh. Orang yang menuntut ilmu, tolibul ilmi, kalau dapat perbedaan kayak begini, yang ini jangan dibuang. Bagaimana kita gabungin keduanya? Keduanya kita gabunginnya bagaimana? Ya kalau asal gabungin aja ngaco jadinya. Nah, ada kitabnya juga, ada bukunya juga yang memang karangan para ulama, memang mereka isinya menggabungkan kedua pendapat tadi. Gabunginnya memang awalnya peristiwa Isra Mi'raj ini diawali dengan mimpi. Jadi Nabi mimpi dulu tuh. Beliau mimpi berjalan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, naik kendaraan buraq lalu ke langit ketujuh. Mimpi dulu. Dan mimpinya Rasulullah dalam satu hadis beliau sampaikan, awwaluma budi'a al-wahyu ar-ru'ya as-shadiqah. Wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad itu diawali dari mimpi. Ketika beliau bangun, beliau melihat falakus subuh. Begitu dia bangun, dalam hadis beliau melihat seperti asap pagi. Itu kan kita nggak paham kalau bahasa Indonesianya ya. Nabi kalau datang wahyu mimpi dulu, nanti pagi-paginya beliau melihat asap kabut subuh begitu. Itu perumpamaan dalam bahasa Arab. Artinya Nabi malam hari kalau mau turun wahyu mimpi, begitu dia bangun benar-benar kenyataan. Apa yang dia mimpi dilihat
pagi harinya benar terjadi. Itu maknanya tuh. Ini yang jarang kita paham. Ayat hadis yang Nabi sampaikan, pertama kali wahyu turun kepadaku berupa mimpi dan pagi harinya aku melihat seperti kabut di pagi hari. Kita nggak paham di situ karena kita nggak paham bahasa Arab. Jadi kalau bahasa Arab paginya melihat kabut subuh, itu maksudnya begitu pagi benar-benar nyata seperti kita ngelihat kabut begitu. Padahal malamnya begitu juga Isra Mi'raj. Dan ayat yang digunakan mereka yang katanya Isra Mi'raj ini mimpi, wa ja'alna ru'yallati arainaka illa fitnah. Allah sampaikan dalam ayat tersebut, kami jadikan Isra Mi'raj itu dalam mimpi yang akhirnya mimpi itu jadi fitnah. Sekarang kalau pakai ilmu logika, tadi kan ilmu dalil ya. Nah, kalau pakai ilmu logika, orang kalau mimpi sesuatu, kalau cuma mimpi, gak mungkin bisa bikin fitnah di masyarakat. Misalnya saya bilang gini, Pak, saya semalam saya mimpi ngelihat buruk misalnya. Cuma mimpi doang, orang gak bakalan dengerin. Silakan kamu mau mimpi apapun, orang gak bakalan dengerin, gak peduli. Terserah mau mimpi jalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, gak apa-apa. Itu karena mimpi, terserah kamu mau ngomong apa. Baru jadi fitnah kalau mimpi itu jadi kenyataan. Saya mimpi Isra Mi'raj, bener semalam tuh kejadian. Sepertiga malam saya udah balik lagi kemari. Di sini baru terjadi fitnah. Orang kafir mulai nggak percaya. Kalau cuman mimpi kita mah percaya. Kalau cuman nggak mungkin terjadi fitnah, cuma mimpi. Baru kalau jadi kenyataan terjadi fitnah. Itu cara menggabungkannya ya. Jadi kalau ditanya Isra Mi'raj itu mimpi atau asli, dua perbedaan ulama. Dua-duanya saya gabung begitu. Kalau ditanya mana yang Bapak pakai, dua-duanya saya pakai begitu. Digabung. Bagaimana gabunginnya? Tadi yang saya jelasin. Asra bi abdihi, itu di kalimat bi abdihi. Laila minal masjidil haram ilal masjidil, di malam hari. Makanya kita kalau pengen menuju Allah paling cepet tuh malam. Saya ke Sukabumi berangkatnya malam, jam 2 pagi, 1,5 jam udah sampai. Itu di jalanan dunia aja begitu, apalagi jalan menuju sama. Kita kalau pengen derajatnya cepet tinggi di mata Allah, ibadahnya di malam hari banyakin. Karena tuh jalanan kayaknya kosong banget begitu, sepi begitu bener. Kayak kita naik mobil, motor malam hari sepi nggak tuh kira-kira? Sepi banget. Dan bener kalau kita ibadah di malam hari, banyakan yang ibadah apa banyakan yang tidur kira-kira? Gunain kesempatan itu dengan sebaik-baiknya, kata Allah, laila, di malam hari. Minal masjidil haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil. Ini menarik lagi nih Pak. Kata Allah, dari Masjidil Haram ke Masjidil, Allah nggak bilang dari Masjidil Haram ke Masjid Al-Mujahidin, ya enggak? Kalau ke Masjid Al-Mujahidin ketemu Bapak Haji, ya enggak? Dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya, rahasianya, dua masjid ini nggak bisa dipisahin. Dua masjid ini nggak bisa. Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, jangan coba-coba pisahin kedua masjid ini, kata Allah. Ini dua masjid menjadi satu kesatuan. Buktinya dari mana? Ini ayat ini. Dua masjid ini disebutin dalam satu ayat. Kan nggak ada nama masjid lain di Quran yang disebutin kecuali dua masjid ini doang. Cari dari Quran, ada nggak ayat yang menyebutkan masjid lain? Nggak ada. Cuma dua masjid ini doang. Bukti dua masjid ini menjadi satu kesatuan, satu, dua-duanya disebutin dalam satu ayat. Masjidil Haram ilal Masjidil, dua-duanya jadi kiblat umat Islam.
Dulu sebelum kita ngadep kiblatnya Masjidil Haram, kemana dulu? Masjidil Aqsa, Palestina. Dan bukti yang ketiga, dua masjid ini gak bisa dipisahin. Kedua masjid ini punya sejarah tempat ibadah tertua di sejarah umat manusia. Hadisnya dari Abu Dzar Al-Ghifari bertanya, "Ya Rasulullah, ayu masjidin wudi'a fil ardi awwalah?" Apa masjid pertama yang dibangun di bumi, kata Abu Dzar. Tanya Nabi. Riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Nabi jawab, Masjidil Haram. Yang pertama kali dibangun sama Nabi Adam, Masjidil Haram. Summa ayu ya Rasulullah, habis itu masjid apa lagi yang dibangun? Nabi jawab, Masjidul Aqsa. Yang kedua masjid. Berapa jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa pembangunannya? Nabi jawab, arba'una sanah, 40 tahun. Jadi yang bangun satu orang, Nabi Adam alaihis. Dia bangun dulu Masjidil Haram, habis itu dia bangun Masjidil Aqsa setelah 40 tahun. Padahal belum ada masjidnya waktu Nabi Isra Mi'raj. Belum ada masjidnya dipakai sama umat Islam. Yang namanya masjid itu kan tempat sujud. Itu Masjidil Aqsa belum pernah dipakai buat sujud. Karena ajaran syariat umat terdahulu, ibadahnya gak ada yang bentuknya sujud. Kecuali nih syariat Nabi Muhammad. Satu-satunya syariat Nabi yang ibadahnya ada sujudnya, itu cuman syariat Islam. Syariat yang lain gak ada. Syariat yang lain tidak. Ada yang cuman diri doang, ada yang duduk doang, begitu. Yang ada sujudnya syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Dua masjid ini tidak bisa dipisahkan. Dua masjid ini tidak bisa. Apa yang Allah inginkan dari kita, maka kita punya tanggung jawab bersama terhadap dua masjid ini. Kalau kita cinta sama Masjidil Haram, peduli sama Masjidil Haram, maka kita juga harus punya kecintaan dan kepedulian yang sama terhadap Masjidil yang hari ini, mohon maaf, hari ini Masjidil Aqsa dibikin terowongan di bawahnya sebanyak 63 lubang. Mau diapain tuh? Mau dirubuhin sama orang Yahudi. Lalu diganti dengan Haikal Sulaiman. Mereka punya rencana jelas terhadap Masjidil Aqsa. Mereka pengen rubuhkan. Kira-kira nanti kalau kita pulang ditanya sama Nabi Muhammad, apa rencana jelas kamu selama hidup terhadap masjid yang aku cintai, Masjid Aqsa? Di saat orang Yahudi punya rencana jelas, mereka ingin merubuhkan dan menghancurkan Masjid Al-Aqsa. Mudah-mudahan kita bisa jawab, alhamdulillah ya Rasul, kami sudah punya kontribusi besar untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa yang dikuasai oleh orang Yahudi. Makanya sahabat-sahabat Nabi dulu waktu baca ayat ini, nih masjid gak bisa dipisahin. Mereka semua punya mimpi untuk bisa membebaskan Masjidil Aqsa yang dikuasai oleh bangsa Romawi dulu. Hebatnya Allah tidak takdirkan mimpi mereka itu tercapai di zaman Nabi masih hidup, tapi tercapainya ketika Nabi sudah meninggal dunia. Baru tercapai mimpi tersebut di zaman Umar bin Khattab. Umar ketika masuk masjid Baitul Maqdis diminta oleh orang Yahudi, tolong sholat di kuil saya 2 rakaat. Umar jawab, saya tidak mau sholat di kuil Anda. Kalau saya sholat di kuil Anda, orang Islam setelah saya akan bangun tempat sholat saya tadi menjadi masjid dan mereka namain Masjid Umar bin Khattab. Jawaban yang sangat diplomatis dari Umar bin Khattab. Ini diantara yang bisa saya sampaikan terkait Isra Mi'raj. Ada pertanyaan 1 atau 2? Ayatnya ditutup.
wa huwas samiul basir. Allah Maha mendengar, Allah Maha mengetahui apa yang dilalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ketemunya Nabi Adam di langit pertama, Nabi Isa dan Nabi Yahya di langit kedua, kan gitu ya. Ketiga ketemu dengan Nabi Yusuf, itu ada rahasianya. Langit pertama itu tempat Allah menyimpan keturunan Nabi Adam. Keturunan manusia itu semua disimpannya di langit pertama sama Allah. Maka yang pantas ditaruh di situ bapaknya manusia pertama. Siapa dia? Nabi Adam. Nabi Adam. Makanya Nabi Adam ada hadisnya kan, ke kanan senang, ke kiri itu dia lihat tuh. Karena di kanan tuh tulisan anak-anaknya semua. Itu ada di langit pertama. Kalau langit kedua ditaruh Nabi Yahya dan Nabi Isa karena kedua-duanya punya kesamaan. Nabi Yahya lahir ke bumi, bapak ibunya sudah nggak mungkin punya anak. Nabi Isa mirip juga, lahir ke bumi dengan ibu tanpa bapak. Berarti Allah nggak sembarangan tuh naruh, ada hikmahnya. Yang ketiga, kenapa ditaruh Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf paling ganteng gitu, paling cakep kayak saya dah, amin. Dan langit yang paling indah itu langit ketiga. Cuma kan kita belum lihat ya, penjelasan para ulama. Rahasianya di situ. Paling indah itu langit ketiga. Keempat ada Nabi Idris, ya. Kemudian kelima ada Nabi Harun. Ada Nabi Harun ya, yang paling lembut akhlaknya. Keenam ada Nabi Musa dan ketujuh ada Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi ada rahasia-rahasianya kenapa Allah taruh demikian. Bukan berarti lebih mulia, lebih tinggi, semakin ujung semakin tinggi, tidak. Tapi ada kaitannya dengan tiap langit yang Allah titipkan untuk dijaga. Bahwa nanti suatu hari akan lewat sini nih seorang nabi namanya Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu ya. Nah, wallahu alam bisawab. Ini saja, mungkin ada lagi cukup. Nah, kita sudah masuk isya lewat. Nanti kita lanjutkan lagi lain waktu. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.